Halo everybody, welcome back to Sinemazi. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Yaya. Oke guys, gue kali ini masih membahas alur cerita film yang berjudul Transformer. Namun kali ini filmnya berjudul Transformer Third Last Night, yang merupakan seri kelima dari film Transformer yang rilis pada tahun 2017. Film ini disutradarai oleh Bapak Michael Bay. Film ini akan menceritakan tentang kejadian 3 tahun setelah Optimus Prime meninggalkan bumi, yang mana Autobot masih menjadi ancaman dunia dan mereka kembali berperang melawan Decepticon. Kemudian Cady Yanger menemukan jimat yang diberikan dari Transformer yang sekarat. Namun militer Amerika Serikat dan Decepticon menemukan Cady beserta para Autobot yang membantu. Alhasil mereka harus terlibat dalam pelarian lagi demi melindungi jimat tersebut. Penasaran cerita selengkapnya? Jangan skip. Seperti biasa, kalian nyari posisi santuy kalian dulu. Stay humble dan kalem, jangan lupa kopinya. Kita langsung aja masuk ke alur ceritanya, let's go! Film dibuka dengan adegan yang bersetting tempat di Inggris selama abad ke-8, yang mana Raja Arthur dan para kesatrianya sedang berada di tengah pertempuran yang sangat epik. Akan tetapi pihak mereka kalah dan dihancurkan oleh bola api raksasa. Di tengah kekalahannya, Arthur menunggu harapan terakhirnya, yaitu bantuan dari kepala penasihat dan penyihir Merlin. Walaupun kesatria lain menganggap Merlin tidak lebih dari seorang pemabuk. Setelah menenggak minumannya, Merlin menemukan kesatria Cybertonia dan meminta bantuannya dalam pertarungan. Kemudian kesatria memberi Merlin sebuah tongkat yang kuat, yang mana bisa digunakan untuk mengendalikan Dragonstorm. Dan benar saja, Merlin menggunakan tongkat tersebut untuk membawa Dragonstorm dan membantu Arthur beserta pasukannya menghancurkan musuh mereka. Kembali ke masa kini, Optimus nampaknya tersesat dalam misinya untuk mencari penciptanya. Ia terlihat melayang di luar angkasa dalam keadaan membeku. Transformer terus dianggap sebagai ancaman setelah pertempuran di Hong Kong 3 tahun yang lalu. Sebagian besar Autobot terpaksa harus kembali bersembunyi dari kejaran agen pemerintah. Transformer Reaction Force yang dipimpin oleh Santos telah aktif selama beberapa tahun terakhir untuk menghilangkan semua Autobot yang mereka temui. Di sisi lain, seorang insinyur dari NASA mendeteksi sesuatu menuju bumi dalam hitungan 3 hari, yang mana benda tersebut tak lain dan tak bukan adalah planet Cybertron. Adegan berganti. Di Chicago, sekelompok anak berlari menuju reruntuhan kota dan menemukan pot berisi Cybertonia Knight. Beberapa saat kemudian, seorang petugas di RF menginjak-injak dan menyerang anak-anak tersebut. Untungnya petugas berhasil dikalahkan oleh Autobot bernama Kenopi, milik seorang gadis muda bernama Isabella. Tak hanya Kenopi, Isabella juga merawat Autobot kecil bernama SQ-Wix. Akan tetapi tak lama, sebuah drone TRF menyerang Kenopi. Melihat robot kesayangannya sekarat, Isabella memohon Kenopi untuk tetap kuat. Tapi apa daya, ternyata pertempuran tersebut adalah pertempuran terakhir Kenopi. Dari balik puing-puing, Bumblebee muncul untuk melindungi mereka dan diikuti oleh Cady Yanger yang bersembunyi karena berpihak pada Autobot. Tidak lama kemudian, Santos dan anak buahnya muncul untuk mencoba menangkap Cady CS. Bumblebee membelah dirinya menjadi beberapa bagian untuk melawan agen TRF. Cady kemudian membuat Santos terjepit ke tanah dengan pistol yang diarahkan padanya. Akan tetapi dia dihentikan oleh William Lennox yang sekarang bekerja dengan TRF. Setelah menyelesaikan percakapannya, Cady segera pergi menemui Knight yang masih ada di potnya. Knight itu terlihat sedang sekarat. Di sisa-sisa nafas terakhirnya, robot tersebut memberikan Cady jimat yang bisa memberikan kekuatan khusus. Sementara itu, Decepticon Barricade ternyata tengah menyaksikan semua ini dengan menyamar sebagai mobil polisi. Adegan berganti, Optimus mendarat di suatu tempat di planet Cybertron. Di sana dia ditahan oleh Infernocon. Optimus didekati oleh Quintessa, yang ternyata adalah salah satu pencipta Cybertron.
Optimus mencoba mengejarnya, tetapi dia mampu menahannya karena mereka berdua mengklaim bahwa yang lain telah mengkhianati sesama Transformer. Quintessa membuat Optimus di bawah kendalinya, dan dia mengatakan kepadanya bahwa bumi benar-benar bentuk terselubung dari musuh Cybertron Unicorn. Dia merusak Optimus dan mengatakan kepadanya bahwa agar Cybertron hidup, bumi harus dihancurkan. Kembali ke bumi, Lennox melaporkan kepada Jenderal Mersover tentang dampak yang akan datang atas kemunculan Cybertron. Mereka mengetahui bahwa Megatron yang baru dibangkitkan sedang mencari jimat yang dimiliki Kaidi. Kemudian dengan sangat terpaksa, TRF membuat kesepakatan dengan Megatron untuk membebaskan sesama Decepticon dari penjara bawah tanah. Megatron meminta Mohawk, Nitrosaurus, dan Onslaught untuk dibebaskan. Kemudian dia juga meminta Dirtbot dan Berserker. Akan tetapi, TRF menganggap mereka terlalu beresiko untuk dikeluarkan. Sementara itu, di Inggris, Profesor Oxford Vivian Wembley sedang tour di Museum Arthurian. Dia memberitahu murid-muridnya tentang pengetahuan dan mitos seputar Raja Arthur dan legendanya, yang kemudian terus terang mengatakan bahwa itu semua omong kosong. Adegan berganti. Kaidi pergi ke tempat barang rongsokan di mana Jimmy membantunya menyembunyikan Autobot Home, Drift, Crosshair, Willy, Detender, dan Grimlock. Yang tak sadar rupanya dirinya telah diikuti oleh Isabella dan SQX. Meskipun Kaidi mencoba untuk mengusirnya, Isabella mengatakan kepadanya bahwa dia tidak punya tempat untuk pergi karena Decepticon membunuh keluarganya. Setelah melakukan tes singkat, akhirnya Kaidi mengizinkannya untuk tinggal. Singkat cerita, Megatron dan anak buahnya tiba di tempat barang rongsokan untuk mencari jimat dan membunuh Autobot. Autobot pun keluar dari persembunyiannya dan mulai melawan Decepticon. Saat Kaidi CS mencoba untuk melarikan diri, tanpa sengaja mereka bertemu dengan Transformer humanoid bernama Cogman. Saat keempatnya sedang berada di dalam lift, tiba-tiba sebuah drone meluncur masuk dan menyerang Kaidi yang kemudian melemparkannya keluar jendela. Untungnya Kaidi masih sempat berpegangan pada kaki-kaki drone tersebut. Dan atas perintah dari Sir Edmund Barton, Cogman menyelamatkan Kaidi dan membawanya ke Inggris, di mana tuannya berada. Di Inggris, mereka bertemu dengan Vivian yang dibawa paksa oleh Autobot Hot Rod. Kemudian Barton menjelaskan kepada Kaidi dan Vivian tentang warisan Ordo Wiccan yang telah dimulai sejak zaman Raja Arthur. Sepanjang sejarah, Transformer telah bekerja untuk membantu umat manusia, dan Wiccan melakukan bagian mereka untuk menjaga Transformer. Dalam kilas balik, kita melihat Transformer membantu tentara Amerika berperang melawan Nazi dalam Perang Dunia II. Kemudian Barton membahas tentang tongkat Merlin yang hanya bisa dimiliki oleh keturunan Merlin, dan Vivian adalah keturunan terakhirnya. Setelah itu, Barton menjelaskan mengenai jimat yang berada di tangan Kaidi. Jimat tersebut memilihnya karena Kaidi ternyata merupakan kesatria terakhir. Saat sedang asik-asiknya membahas misi penyelamatan bumi, tanpa mereka sadari bahwa agen TRF sudah mengepung base camp mereka. TRF muncul dan memaksa semua orang keluar dari rumah Barton. Hot Rod menahan mereka untuk sesaat dengan menjebaknya dalam gelombang perlambatan waktu. Sementara itu, Kaidi, Vivian, Kongman, Barton, dan Bumblebee segera bergegas pergi melarikan diri. Di perjalanan, mereka memutuskan untuk berpencar menjadi 3. Kaidi dan Vivian bertugas mencari petunjuk di ruang kerja ayah Vivian. Barton bertugas untuk mengalihkan perhatian agen TRF yang terus mengejarnya. Setelah menemukan petunjuk lokasi, mereka segera menuju ke Museum Navy. Setibanya di sana, mereka segera memasuki salah satu kapal selam lama milik HMS Alliance. Namun sangat disayangkan bahwa Barton tidak ikut melanjutkan misi bersama, karena dia yakin bahwa dia punya misinya sendiri. Mereka mencoba menyetir kapal selam itu ke dasar laut untuk mencari tongkat keramat yang sangat legendaris. Akan tetapi selama perjalanan, semua tidak berjalan mulus. Mereka terus saja diikuti dan diserang oleh agen TRF. Singkat cerita, mereka akhirnya menemukan sebuah kapal raksasa, yang mana adalah tempat tongkat Merlin berada.
Saat Vivian tanpa sengaja mengaktifkan sebuah kunci, sebuah peti mati tiba-tiba muncul dari tengah altar. Mereka kemudian membuka peti tersebut untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya. Begitu peti dibuka, mereka sangat kecewa saat mendapati sebuah mayat Merlin tua yang sudah mengering bersama tongkat kayunya. Tak lama setelah tongkat dilempar oleh Cady, Ned Skeletron terbangun dan menyerang semua orang. Kesatria lain pun bangkit dan mulai bertarung saat tentara TRF juga muncul. Cady mengorbankan dirinya untuk melindungi Vivian dari robot raksasa tersebut. Vivian segera berlari dan mengambil tongkat kayu yang sempat membuat Cady kecewa. Di saat itu pula tongkat kayu tersebut berubah menjadi tongkat Merlin yang kemudian disadari oleh Quintessa. Atas perintah Quintessa, Optimus muncul untuk mengambil tongkat Merlin. Tongkat tersebut akan digunakan Quintessa untuk mengambil energi inti bumi dan mentransfernya pada Cybertron, yang nantinya akan membahayakan kehidupan makhluk bumi. Ketika kapal raksasa itu mulai muncul ke permukaan, pertempuran pun terjadi antara Optimus dan Bumblebee. Sebelum Optimus dapat melakukan pukulan fatal, suara Bumblebee membuat Optimus lepas dari kendalinya dan mengingatnya pada jati diri yang sebenarnya. Bumblebee, your voice. Meskipun Optimus kembali sadar, andai Quintessa lain muncul dan mengambil paksa tongkat Merlin dari Optimus. Kemudian mereka segera pergi setelah memakinya. Tak lama rombongan Ned Perlindung bermunculan dan mengepung Optimus. Mereka menyiksanya karena dirinya dianggap berkhianat dengan bergabung dengan Quintessa. Melihat pahlawan kesayangannya dalam keadaan tak berdaya membuat Cady marah. Kemudian tanpa aba-aba, jimat yang sudah melebu di dalam dirinya muncul dan berubah menjadi pedang Excalibur. Cady langsung menahan serangan Ned dengan pedangnya. Saat mereka menyadari bahwa Cady adalah pria terpilih, para Knight pun mundur dengan terhormat. Singkat cerita, pertempuran terakhir tumpah di Stonehenge, di mana Megatron dan Quintessa memulai serangan mereka di bumi. Melihat musuh mereka terlalu hebat, TRF memutuskan untuk bergabung dengan Autobot, yang mana Jimmy dan Isabella juga ikut bergabung di dalamnya. Dalam kekacauan, Megatron membunuh Barton, yang mati dengan Kongman di sisinya. Saat para pahlawan berusaha menghentikan mesin, Quintessa mengirimkan Infernalcon, yang kemudian menghujani medan perang dengan senjata canggih. Lennox mencoba menarik semua orang mundur karena terlalu berisiko. Autobot terlihat sedikit kewalahan tanpa adanya Prime yang memimpin mereka. Namun pucuk cinta ulama pun tiba. Optimus yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya muncul dan memenggal kepala Infernalcon dengan sekali tebas. Mantap. Setelah itu, Optimus bergabung dengan Autobot lainnya untuk melawan Megatron. Sementara Vivian dan Cady mencoba untuk mendapatkan kembali tongkat keramatnya. Di dalam pertarungan yang sengit, Optimus memotong lengan Megatron dan menendangnya keluar dari kapal. Sementara itu, Vivian hampir jatuh menuju ajalnya ketika medan yang ia masuki tiba-tiba meledak. Untungnya Hot Rod dapat membekukan waktu dan membantunya untuk meraih tongkatnya. Setelah selesai dengan Megatron, Optimus segera bergegas untuk menghadapi Quintessa. Awalnya wanita bejat itu menahan Optimus dengan listriknya, hingga Bumblebee datang dari belakang dan menembaknya. Quintessa pun hancur menjadi asap dalam sekali tembak. Lah, gampang banget matinya masa? Sementara itu, Vivian berhasil menghentikan mesin kapal dengan tongkatnya dan menyelamatkan bumi dari tubrukan dengan planet Cybertron. Bumi diselamatkan sekali lagi. Cady dan Vivian membuat rencana untuk berkencan. Cie, cinta bersemi di tengah pertarungan antar alien nih. Cady juga mengajak Isabella bergabung dengan keluarga barunya. Dan sekali lagi, Optimus mengirim panggilan ke semua Autobot saat ia menyadari bahwa bumi akan selalu menjadi rumahnya. Selama kredit penutup, tim ilmuwan berkumpul di sekitar area situs. Quintessa yang ternyata masih hidup menyamar sebagai manusia untuk mendekati salah satu dari mereka. Quintessa mengatakan bahwa dia memiliki cara untuk menghancurkan Unicorn, sebuah sinus prasejarah yang terlihat seperti tanduk mekanis besar yang mencuat dari tanah. Dan film pun
selesai. Gimana nih menurut kalian alur ceritanya dari Transformer pertama sampai yang kelima ini? Tulis aja di kolom komentar ya. Oke, gue Yaya pamit undur diri, mau rebahan dong kayak kalian. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya, and see you, bye-bye.